Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Baestayanto dalam materi mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan 6, di mana pertemuan 6 ini kita sudah mulai membuat form. Apa sih Pak form itu? Jadi form itu kayak sebuah jendela. Nanti di jendela atau layar itu dia mempunyai objek-objek atau mempunyai event-event dan yang lainnya. Untuk pertemuan 6 ini dia hanya pengenalannya aja, pengenalan tentang pembuatan form. Nah, ini secara konvensional. Apa sih Pak secara konvensional? Baik, kita akan bahas satu persatu. Jadi kita sudah masuk ke tahap dalam GUI atau Graphical User Interface. Jadi gini, Graphical User Interface jadi sudah mempunyai grafik atau objek-objek yang bisa kita interaksi. Misalkan kita pencet mouse diklik, terus bisa di enter di keyboard dan berbagai macam lainnya. Di sini pengertian garis besarnya itu GUI memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Jadi pengguna itu bisa atau dapat berinteraksi dengan berbagai elemen grafis seperti button, dialog box, menu dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 94 itu Sun Microsystem itu berupaya membuat Java memiliki perangkat berbasis desktop dengan yang mempunyai toolkit Java yang dikenal sebagai AWT atau Abstract Window Toolkit. Jadi ibarat tuh kalau kita mau ngebangun kan ada toolkitnya, misalkan ada palu, ada paku, ada obeng, ada tang gitu kan. Nah ini ibaratnya AWT itu seperti itu. Jadi berbagai macam alat-alat yang harus ya kita gunakan. Nah, baru nanti pada tahun 97 itu muncullah Java Foundation Class atau JFC. Jadi untuk kepentingan atau lebih fokus ke pembuatan aplikasi Windows yang merupakan pengembangan dari tahun 94 yang lalu yaitu AWT. Nah, di JFC ini mempunyai kode swing yang terdapat pada package yang disediakan Java SDK. Jadi versi 1,2 ke atas itu namanya Java 2. Nah, Java itu menyediakan dua graphical library. Jadi dia punya AWT dan dia punya swing. Jadi fungsinya itu lebih ada AWT misalkan fungsinya buat ini dan swing itu fungsinya buat yang lainnya seperti itu. Nah, nanti beberapa jenis graphical object itu bisa dibagi. Ya, di sini ada empat jenis. Yang pertama itu kontainer. Nah, kontainer atau tempat itu contohnya objeknya namanya frame panel. Nah, kalau nggak dipraktekin sih nih. Saya akan buka objek Java saya yang sebelumnya. Misalkan ya jangan jatuh produk. Produk aja. Nah, ya. Nah, ini ada kontainer. Contoh frame sama panel. Nah, ini sebenarnya dalam ruang lingkup ini, kotak ini adalah frame. Itu namanya frame. Frame itu layar berupa kotak aja. Justru bisa kita atur keinginan kita ya, kotak ini. Terus tadi ada contohnya panel. Nah, panel di sini biasanya dia di dalam frame itu kita kasih kotak nih. Dia posisinya ada di tab palette. Dia kotak ini. Nah, itu panel namanya. Jadi hanya kotak aja gitu. Terus yang kedua itu ada komponen. Nah, ini komponen yang biasa kita selalu pakai nih. Selalu kita pakai itu komponen. Komponen itu contohnya ada button, ada label, ada text field, nanti ada juga text area ya. Nah, ini untuk komponen ada label, checkbox, macam-macamnya ya. Jadi komponen itu biasanya lebih banyak daripada yang lain. Terus yang ketiga itu ada event. Contohnya itu adalah mouse move, key press, ada action, terus ada change gitu. Nah, itu banyak. Nah, kalau event biasanya di dalam frame ini itu kita klik kanan dulu. Nih, klik kanan baru event. Ya. Nah, event di sini berarti ada komponen, ada kontainer, fokus, hierarki, dan sampai Windows state. Nah, event di sini
akan berbeda tampilan di sininya ketika kita posisi kliknya itu di mana. Posisi kliknya itu misalkan kita di sini J-frame di sini nih. Saya berarti posisinya di frame. Saya klik kanan, event munculnya seperti ini. Tapi kalau misalkan saya di komponen button, ini namanya komponen button ya, atau saya biasa nyebutnya itu object button. Saya klik kanan, terus event, nanti dia beda lagi. Ada action, ancestor, pokoknya setiap objek ketika kita klik kanan terus event itu pasti mempunyai event yang berbeda-beda. Tergantung kita mau isi eventnya itu di objek mana gitu. Atau kalau misalkan bingung, event itu bisa diakses misalkan kita klik dulu posisinya. Misalkan posisi untuk frame, kita klik dulu, nanti ada di seperti ini. Properties, ada properties, binding, event sama code. Nah, event di sini tadi sama aja fungsinya untuk klik kanan. Ya, dia sama. Tuh. Misalkan saya klik button yang tutup nih, nanti dia pasti beda. Tuh. Ya, dia pasti beda. Itu namanya event. Terus yang terakhir adalah listener. Listener itu apa, Pak? Jadi listener itu istilahnya subbabnya dari event. Jadi kita harus klik eventnya dulu, habis itu baru keluar listenernya. Misalkan gini, di frame, ini saya klik frame, saya klik kanan, event, terus ada komponen, ini event komponen, saya klik, nanti keluar nih, ya komponen hidden, move, resize, show. Nah ini namanya listener. Jadi subbabnya dari si event, anaknya si event lah gitu. Si eventnya ini kan ada komponen, nanti anaknya ada komponen hidden dan sampai komponen show. Kalau misalkan saya klik button, saya klik kanan, event, terus action, saya ke kanannya ada listener namanya action perform. Terus misalkan yang sering itu nanti ada key, nanti ada key press, key release atau key type. Key itu maksudnya biasanya itu lebih ke enter dia, key press itu. Key-nya itu enter, nanti listenernya mau dipencet atau key press namanya. Key release itu kita pencet enternya dulu, habis itu kita lepas. Nah itu key release gitu. Key type itu ketika kita mengetik gitu, selesai mengetik baru ini jadi listener namanya ya. Nah itu adalah beberapa jenis dari graphical object yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, semoga dipahami. Ini adalah tingkatan atau susunan dari graphical objectnya. Kalau kita lihat, kita harus lihat dari bawahnya dulu, jangan dari atas, karena dimulainya itu dari frame atau G-frame. Di sini ada G-frame, kemudian ada frame, terus ada window, baru nanti ada container. Nah nanti satu baris dengan frame itu ada J-panel. Ya, kenapa Pak satu baris? Tadi kita lihat di container itu kan ada contohnya frame dan panel, jadi dia setara gitu. Jadi J-panel setara dengan frame, terus J-komponen setara dengan Windows. Kemudian nanti ada container, ada komponen ya, yang tadi kayak objek dan segala macam, baru nanti objek. Nah sebenarnya susunan graphical object di sini kita bisa lihat di halaman NetBeans-nya. Di mana Pak? Kita lihat NetBeans-nya, terus lihat di sebelah kiri nih, pojok kiri nanti ada navigator. Ini namanya halaman atau jendela navigator. Nah, pertama berarti ada G-frame. G-frame di sini nanti di bawahnya biasanya kita lihat ada frame sama panel. Ada frame sama panel. Di sini saya menggunakan frame, itu frame yang kotak biasa ini di luar. Kemudian ada panelnya. Panelnya ini saya untuk yang input data produk, jadi ada kotak di dalam kotak lah gitu. Itu adalah namanya kontainer. Terus nanti di dalam kontainernya itu ada komponen. Ya di sini ada komponen. Komponennya di sini ada apa aja Pak? Di sini ada button tambah, button simpan, button edit, sampai button keluar. Terus di dalam panelnya ada komponen juga. Ya ada label, kemudian ada text field ya, ada combo box, terus berbagai macam lainnya. Jadi seperti itu susunannya. Terus nanti ada objek. Objek itu sebenarnya kurang lebih itu sama aja kayak tadi ya, button dan text field dan berbagai macamnya. Nanti di dalam objek itu baru ada codingan. Nah itu susunannya. Nah itu adalah tadi gambar susunan untuk graphical objeknya. Terusnya ini cuma sampai 5 slide ya. Selanjutnya saya ganti ke buka modulnya aja.
soalnya lebih lengkap modul ya. Nah ini dia di sini lebih lengkap modul ya. Di sini kita coba langsung untuk ngoding. Jadi gini, kenapa disebutnya adalah secara konvensional? Pembuatan form itu sebenarnya ada dua cara. Di sini sudah jelaskan untuk pembuatan form ya, di Java itu ada dua cara, yaitu menggunakan konvensional atau full script. Jadi kita ngodingnya itu pakai full script. Kemudian yang cara kedua adalah menggunakan palette. Palette itu apa? Nanti di pertemuan 9 saya akan jelaskan. Di sini di pertemuan 6 kita hanya menjelaskan membuat form secara konvensional atau full script. Jadi menggunakan full coding. Kalau di menggunakan palette itu nanti di pertemuan 9 kita hanya drag and drop aja. Jadi ada objek ini di drag terus di drop, ditaruh di frame-nya. Di sini pertemuan 6 itu pembuatan form menggunakan cara konvensional akan diajarkan. Cara ini digunakan programmer untuk membuat aplikasi dengan menulis full script atau full code atau full coding untuk pembuatan objek string yang akan digunakan. Jadi seperti membuat label, text field dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan form menggunakan palette ini yaitu membuat form dengan merancang masing-masing objek palette yang dibutuhkan ke dalam form yang sudah disediakan oleh NetBeans. Jadi kalau misalkan kita mau bikin text field itu nanti kita pakai codingan. Itu untuk yang full script. Tapi kalau misalkan kita pakai palette, dia pilih dulu text fieldnya, di drag terus di drop taruh di frame-nya. Nah, ini pertemuan 6 ini hanya pengenalannya aja. Jadi jangan terlalu difokuskan, karena difokuskan kita membuat frame-nya itu menggunakan teknik palette atau drag dan drop. Baik, kita langsung aja untuk codingan. Di sini contoh untuk membuat frame-nya dulu atau formnya. Berarti di Java ini saya close dulu, start package, saya tambahkan baru aja, klik kanan new, kemudian Java package, ini form konvensional, terus saya tambahkan baru lagi untuk Java class. Java classnya itu tadi latihan satu aja, finish ya. Ini saya delete dulu. Baik, sekarang kita akan ngoding untuk yang latihan satunya ini. Jadi sebelum untuk mengoding form atau membuat form, kita harus import dulu Java Swing-nya ini. Nah, biar apa Pak? Jadi biar objek-objeknya seperti nanti tadi ada komponen yang misalkan kontainer ya, di kontainer nanti ada frame sama panel, ada komponen, ada button, label, text field, event dan listener, itu bisa kebuka semuanya. Baik, sekarang import Java Swing. Ini saya langsung sini aja deh ya, import Java .swing, kemudian semuanya aja baru titik koma. Sudah diimport, nanti kita langsung bikin untuk file headernya, yaitu public static void main seperti biasa ini ya, guys. Kemudian kalau sudah, saya buka kurung kurawal, baru bikin untuk JFrame-nya. JFrame-nya adalah untuk layar jendelanya ya, berarti my window titik koma. Ini hanya tampilan kotak aja biasa ya, tapi nanti kotaknya kita akan kasih judul. Pertama, my window ini adalah sebuah kelas untuk membuat frame-nya. Berarti nanti untuk pemanggilan frame-nya berarti kita pakai my windows terus. My windows sama dengan new JFrame kurung titik koma. Terus my window kita akan setting untuk ukurannya. Biasanya itu ukurannya itu kita pakai set size. Set size-nya itu biasanya resolusi. Saya resolusinya pakai 500 kali 400 dulu deh. Ya. Koma. Kemudian untuk judul untuk formnya ya berarti my windows titik set title. Nih. Nah, titelnya di sini sih kita kasih. Misalkan my first, ini sesuai dengan di modul ya. Java program.
Kemudian kalau sudah di setting itu, ini settingan wajib yang terakhir adalah my windows titik set visible. Nah, Pak, visible itu artinya terlihat atau tidak gitu. Nah, di sini kan formnya kan kita mau diliatin ya, berarti kan set visible-nya nilainya adalah true. Udah, ini hanya kotak aja nih, udah selesai. Sekarang coba kita running. Nih, ya, my first Java program. Dia kotak untuk ukuran 500-400 ya seperti ini. Dia biasanya dalam ukuran pixel sih, cuman karena saya layarnya itunya besar, resolusinya jadi 500-400 jadi kelihatan kecil. Sebenarnya bisa kita resize gitu, jadi nggak usah atur set size nya itu. Cuman kan kalau pertama bikin itu kan biasanya default resize nya itu kan harus ada, default untuk set size nya itu wajib ada gitu, untuk tampilan awalnya atau tampilan ketika dijalankan. Kalau misalkan saya rubah 1500 jadi 1400, ini saya running. Nah, ya dia besar, bisa juga dikecilin nanti gitu ya. Terus nanti ada set title-nya my first Java program, berarti dia ada di atas sini. Nanti penemuan berikutnya bisa saya ajarkan ganti logonya nih yang JNetBeans, bisa pakai logo kita sendiri. Terus di sini ada minimize, maximize, dan close. Ini selalu wajib karena pasti ketika membuat form itu pasti ada icon, ada title, ada tampilan 3 format ini, minimize, maximize, dan close ya. Kita close. Udah, ini tampilan awalnya. Nah, sebenarnya untuk pemanggilan import Java Swing ini tidak perlu dipanggil di atas ini. Kalau misalkan kita buat form, dia bisa dipanggil setelah bikin file yang public static void yang tadi. Misalkan di sini kita coding aja yang latihan 2. Ini saya tambahkan latihan 2. Latihan 2. Nah, ini yang latihan 2 itu yang pemanggilan form importnya ya. Kita tidak perlu panggil importnya di setelah package, tapi memanggil importnya di setelah bawah public yang ini, atau yang public static void tadi. Public static void main, kemudian string gas ya, terus ke kurung awal, baru kita manggilnya di sini Java dot swing kemudian dot jframe tadi ya, enter, baru kita bikin kelasnya itu my window titik koma. Nah, nanti di bawah sini kita bikin my window adalah new java dot swing, swing kemudian tadi adalah jframe titik koma ya, enter, baru nanti kita copy yang tadi nih, kita copy paste di sini. Oh, ini saya pakai S sih, tadi saya di sini aja deh, my Windowsnya pakai S. Berarti ini sama nih, misalkan saya tambahin deh latihan 2, saya running. Nah ya, jadi pembuatan frame-nya itu untuk importnya bisa di bawah packet untuk seperti latihan 1 atau setelah yang public static void-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pembuatan form ini menggunakan contoh label. Dia menggunakan label, yaitu di sini label dan kemudian di sini menggunakan text field ya, text field. Baik, untuk codingannya ini nanti saya copy paste aja soalnya agak banyak. Ini nanti biar saya jelaskan. Jadi codingannya di sini saya copy dulu, baru saya tambahkan latihan 3 finish, terus saya paste. Baik, sudah. Nah, di latihan 3 ini kita menggunakan Java importan Java Swing dan Java AWT, jadi nanti lebih lengkap. Nah, nanti di public class yang latihan 3 include atau extend JFrame, di dalamnya sini kita akan panggil untuk komponennya. Ada pertama adalah JPanel. JPanel itu kita bikin variabel adalah JP.
Terus ada objek. Sebelumnya kalau saya suka sebutin objek ya, itu kok objek itu sama aja seperti komponen. Terkadang saya tuh suka lupa gitu kalau suka nyebutin objek. Sebenarnya objek dan komponen itu sama aja gitu. Jadi saya lebih suka bilangnya adalah objek. Jadi ada objek panel, ada objek text field gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah kata misalkan komponen dan objek, itu sebenarnya kalau menurut saya itu sama aja ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke, kita lanjut. Objek yang berikut atau komponen berikutnya adalah JTextField ya. Dia kita bikin sebagai variabel JT. Fungsinya apa, Pak? Nanti sebagai kotak yang kita isi input ya. Kita akan input misalkan angka atau huruf. Terus yang terakhir ada JLabel. JLabel itu hanya teks biasa gitu. Dia hanya outputan biasa. Terus kalau sudah kita deklarasikan, baru nanti kita bikin kelas untuk latihan 3-nya. Fungsinya apa? Add JL, jadi kayak memasukkan. Kalau tadi kan yang di ASN JFrame ini kan kita panggil dulu ya. JPanel variabelnya adalah JP, JTextField variabelnya JT. Nanti kalau sudah di public latihan 3 ini, kita baru masukin add, tambah gitu. Terus untuk JL yaitu JLabel, biasanya ada 15, 20, 80, 25 itu adalah untuk height dan weight. Kalau misalkan saya panggil lagi setBound. Nah ya, nah ini setBound itu ada penjelasannya. Ada integer x, integer y. X itu berarti kiri ke kanan, y itu berarti atas ke bawah. Berarti apa nih? Adalah koordinat. Tuh, posisinya dari kotak frame-nya itu koordinatnya di koordinat misalkan 10, y itu 20 misalkan ya. Terus nanti ada width sama height-nya. Nanti di dalam koordinat yang tadi x, y yang sudah ditentukan, ukuran kotak untuk labelnya itu ada ukuran untuk panjang dan lebarnya gitu ya. Jadi ditentukan. Karena ini kitanya kan full script, jadi benar-benar harus lengkap gitu. Nggak boleh sembarangan. Untuk JT yaitu JTextField itu sama aja. Koordinat 120, 20, kemudian height dan weight-nya 80 dan 25. Panjang dan lebarnya 20, 80 dan 25. Kalau untuk panel itu adalah kotaknya. Tadi kan di dalam kontainer itu ada frame dan panel. Jadi frame dan panel itu sama aja gitu. Nanti paling ada di ukuran untuk height dan weight untuk set size-nya seperti ini ya untuk panel. Sudah kita tentukan untuk SY dan height dan weight-nya. Terus kita bikin untuk public stack point-nya, pemanggilannya latihan 3. Kita bikin lagi variabel latihan 3 adalah isi dari latihan 3 yang ini ya, dari sini. Nanti isinya ya tadi sama aja yang di latihan 1 dan 2. Kita bikin titelnya di formnya, kita bikin resolusinya, set size-nya 300 x 300. Kemudian yang terakhir adalah set visible adalah true, jadi menampilkan. Nah, sekarang kita jalankan ya. Nah, ini seperti ini. Gitu. Jadi di sini ada panel. Ini kita coba di size. Nah, kelihatan ya titelnya. Kemudian ada label, contoh label. Berarti untuk koordinat x, y-nya 15, 20 di sini. Kemudian panjang dan lebarnya adalah ini. Kemudian untuk text field-nya seperti ini. Gitu. Kalau misalkan mau ditambahin lagi, Pak, ada 2, gimana, Pak? Berarti nanti kalian bikin baru untuk text field dan labelnya berapa gitu. Nanti kalau sudah baru tambahkan lagi, baru nanti tentukan lagi koordinatnya. Udah, tinggal jalanin lagi, nanti biasanya ada nambah di 2. Cuman susahnya kalau untuk full script yang di sini untuk menentukan koordinatnya gitu. Nanti saya akan kasih tahu untuk cara yang gampangnya kayak gimana. Baik, itu yang latihan ketiga. Kemudian ada latihan keempat, itu untuk menambahkan button. Nah, coba saya praktekkan aja. Latihan 4. Ini ada, nah ini ada kesalahan sebentar, saya benerin dulu. Latihan 4. Ya, ini udah oke. Nah, coba kita running. Nah, nanti tampilannya dia seperti
ini ya untuk latihan 4-nya. Ya bisa nanti di string 1 input apa, string 2 input apa, hasilnya apa, proses gitu. Terus yang latihan 5-nya ini kita tambahkan lagi. Wait, nggak pakai spasi. Nah, baik, ini latihan 5-nya. Jadi kalau latihan 5-nya itu dia membuat objek text area. Jadi di sini saya jelaskan untuk codingan agak panjang, jadi pelan-pelan aja. Pertama kita siapkan untuk set size-nya ya, terus resizable-nya itu kita nonaktifkan, fungsinya nanti biar nggak bisa di resize tadi. Kita bikin set title-nya, kemudian kita bikin set location untuk kontainernya. Kemudian banyak segala macam, ada text area. Text area itu nanti ada terbentuk dari kolom, kemudian ada baris. Jadi kolom di sini ada 22 kolom, kemudian ada 8 baris. Jadi 22 kali 8. Jadi terbentuk dari kolom dan baris. Terus nanti text areanya itu border atau garisnya warnanya adalah merah. Terus text areanya editable adalah false, maksudnya kita tidak bisa menginput atau memasukkan angka atau kata di dalam text areanya. Kemudian ada content pen titik add ya, itu maksudnya kita mau bikin inputan untuk dimasukkan ke dalam text area. Nanti inputannya pakai apa Pak? Kita menggunakan text fill. Text fill-nya, text fill yang kayak tadi ya, yang di latihan 3. Udah, nih set kolom sama nih text fill-nya kita tentukan. Kemudian tambahkan listener-nya, yaitu add action listener. Berarti ada di event action, kemudian listener-nya adalah action listener. Di mana Pak? Di dalam text fill di sini. Sudah, nanti ada buat 2 button ke dalam frame. Nanti buttonnya ada add, ada clear. Yang pertama add, kita bikin namanya adalah add button. Jadi setiap objek itu kita mempunyai nama ya. Kalau misalkan button biasanya saya bikin btn, kalau add btn add misalkan. Kalau clear misalkan saya kasih nama btn clear gitu. Jadi btn itu fungsinya ya untuk mengenali pertama objek itu btn, wah berarti button. Setiap programmer itu mempunyai penamaan tersendiri, jadi biar gampang ingat. Kalau di sini untuk add itu adalah add button, clear itu ada namanya clear button. Kemudian kita bikin untuk action listener-nya masing-masing untuk button. Yang pertama untuk clear adalah action listener, action. Kemudian add button sama add action listener. Ini add action listener itu apa sih Pak? Kalau di button ya, kalau di button itu ngeklik ya. Actionnya atau aksinya itu diklik, baru nanti ada eventnya atau ada perubahannya, prosesnya. Terus ada tutup form saat close diklik. Berarti formnya kalau misalkan ada tulisan yang tadi ada minimize, maximize, dan close, kalau klik X itu nanti tutup. Baru nanti di sini ada function atau method untuk add text yang tadi. Add text di sini adalah menambahkan ini text area ya, menambahkan inputan ke dalam text area dari apa Pak? Dari input line. Input line itu tadi apa Pak? Input line di sini adalah si text fill ya. Jadi ketika dia klik di text fill terus klik button add, nanti akan nambah di text areanya. Terus yang kedua adalah clear text. Clear text ini maksudnya akan membersihkan atau mengkosongkan. Berarti ini button add, ini button clear. Itu aja konsepnya. Terus yang terakhir adalah action performnya. Jadi actionnya ini dibuat karena kan nanti kita bisa menginput berulang-ulang. Jadi kita harus bikin action performnya. Pertama, jika event get source, maksudnya jika ada proses untuk penambahan atau inputan di dalam jbutton, nih, nanti jbuttonnya itu diapain Pak? Actionnya yaitu diklik. Jadi buttonnya itu diklik ya, biar dia menambahkan get source atau menambahkan data. Nah, jika dia diklik add button, berarti button add, maka dia akan menambahkan teks gitu. Kecuali kalau dia inputnya clear text,
berarti dia ngapus ya. Jadi bisa dipahami jika dia klik buttonnya adalah add, maka nanti dia akan nambah. Tapi kalau selain itu dia akan menghapus. Else selain itu yang di awalnya ini ada if dalam if ya, adalah add text gitu. Jadi if-nya itu ada pertama untuk button tambah dan button clear, terus yang else yang di luarnya atau if yang di luarnya itu adalah add text-nya aja gitu. Nah, sekarang coba saya running. Nah, ini tadi sesuai ya, untuk ini namanya text area. Makanya tadi text area garisnya itu warnanya merah. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti blue, nanti warnanya jadi biru. Terus yang di bawahnya itu adalah namanya text field. Text fieldnya tadi kita sudah pakai namanya input line, variable input line. Terus ada button add dan clear. Add itu berarti nambah, clear itu menghapus. Jadi kalau misalkan saya tambahkan Andika, kemudian add, berarti dia akan nambah di sini. Nul ini abaikan aja ya, karena tadi ada trouble, jadi ini saya abaikan aja. Tadi saya Andika terus nambah di text area. Jadi konsepnya yang tadi di sini ya. Jika dia diklik button ya, maka dia akan get source-nya itu di dalam text area. Text areanya tadi konsepnya adalah yang add text di sini gitu. Text area append itu sama aja konsepnya, nambah ya, add atau add gitu. Kemudian add dari set text tadi gitu. Terus misalkan saya tambahkan Bayu, nah ini kan berulang-ulang, jadi nanti konsepnya yang seperti ini, add tambah di sebelahnya gitu. Jadi untuk yang latihan 5 seperti itu. Nah, kalau misalkan saya klik clear, nanti dia akan kehapus. Mau misalkan saya tambahin dulu, clear itu nanti hapusnya mau di text area atau di text field ya. Ini kan tadi yang pertama itu text fieldnya belum saya input. Saya clear, dudonya ke hapus. Karena tadi perintah metode atau function clear text adalah menghapus dari text area yaitu empty string, kemudian menghapus di input line yaitu untuk text fieldnya. Baik, itulah materi pertemuan 6. Jadi semoga dipahami untuk pembuatan form secara konvensional, yaitu pembuatan form secara full script atau codingan. Jadi ini hanya pengenalan aja untuk pembuatan form di awal-awal. Nanti di pertemuan 9 yaitu setelah UTS saya akan memberikan materi membuat form yaitu menggunakan metode drag and drop atau menggunakan palette. Jadi lebih versi gampangnya. Kalau ini hanya pengenalan untuk versi susah lah ya. Jadi kita harus mengenal dulu objek-objeknya apa, baru nanti kita di pertemuan berikutnya menggunakan versi mudahnya ya. Oke, sampai di sini untuk materi pertemuan 6. Silakan jika ada pertanyaan tanyakan di WhatsApp grup atau kalian WhatsApp pribadi ke WhatsApp saya. Kemudian tonton video ini sampai habis. Like jika suka, komen jika kalian ingin bertanya atau komen di video ini. Lalu subscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.